warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya? Ibu. Ya, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Coba Indah pimpin doanya. Sebelum kita mulai belajar, sebaiknya berdoa. Doa dimulai. Ya, Ibu absen dulu ya. Reasti, Hadir Bu. Nur Hikmah, Hadir Bu. Indah Ayu, Hadir Bu. Angriani. Hadir Bu. Ya, semua hadir ya? Hadir Bu. Oke, pada hari ini kita akan belajar materi baru. Tapi sebelum itu, Ibu ingin meminta kalian memegang lehernya masing-masing. Coba, ayo. Ya, kemudian jawab sekali lagi salam dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kalian menjawab salam dari Ibu, apa yang kalian rasakan di tenggorokannya kalian? Getar. 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 Oh, bergetar. Selanjutnya, ada yang punya penggaris? Ada. Nah, coba tekan salah satu ujung penggaris itu, baru ujung yang lainnya ya tekan. Ya, apa yang kalian amati setelah teman kalian tekan penggaris itu? Bergetar. Bergetar. Nah, kira-kira pada hari ini kita akan belajar apa? Getaran. Getaran. Oke, bagus. Jadi hari ini kita akan belajar tentang getaran. Selain daripada apa yang kalian sebutkan tadi, kira-kira getaran apa lagi yang pernah kalian rasakan? Ada yang bisa sebutkan? Coba. Ya. Getaran HP. Ya, bagus. Apa lagi? Saya Bu. Getaran gitar. Ya, lagi. Saya Bu. Getaran gempa bumi. Ya, apa lagi? Getaran. Ya, bagus. Ya, jadi semua sudah tahu ya contoh-contoh daripada getaran. Semua sudah tahu? Ya Bu. Jadi semua yang kalian sebutkan itu adalah contoh-contoh daripada getaran. Nah, sekarang kira-kira ada yang pernah melihat tidak bagaimana sih getaran itu bergerak atau bekerja? Ada yang tahu? Tidak. Atau apa sih itu getaran? Ada yang tahu? Tidak. Tidak. Oke, jadi mari kita cari tahu ya. Nah, ini kalian tahu ini apa? Bandul. Ya, benar. Nah, jadi bandul ini akan menggambarkan bagaimana peristiwa getaran itu. Nah, jadi kalian semua perhatikan. Nanti Ibu tunjuk satu orang untuk jelaskan ya. Nah, coba perhatikan. Jadi getaran itu dia bekerja seperti ini. Jadi dia bergerak bolak-balik dari sana ke sini. Ya kan? Betul? Nah, oke, sekarang kira-kira siapa yang bisa jelaskan apa itu getaran? Saya Bu. Ya. Getaran adalah gerakan bolak-balik suatu benda. Iya, bagus. Beri aplaus kepada temannya dulu. Jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda. Tapi Ibu mau lengkapi definisinya ya. Jadi definisi getaran itu adalah Nah, jadi getaran itu adalah gerakan bolak-balik suatu benda melalui titik setimbang. Jadi, getaran itu dia bergerak dari titik A, kemudian ke C, kemudian kembali lagi ke A. Itu namanya gerakan bolak-balik dari A, C. Sudah paham? Paham? Ya. Nah,
yang mana yang dimaksud dengan titik setimbang? Yang titik setimbang itu ketika benda itu diam atau tidak bergerak. Jadi pada saat posisi seperti ini. Jadi kira-kira kalau digambar itu dia di mana? Titik setimbangnya Di B. di B. B. Jadi B itu merupakan titik Setimbang. setimbang. Nah, setiap benda yang bergetar itu pasti akan menghasilkan yang namanya jarak. Nah, jarak dari titik seimbang ke titik benda yang bergetar itu disebut dengan simpangan. Jadi, jarak antara A dan B itu disebut simpangan, ya. Nah, simpangan terjauh dari getaran itu disebut dengan amplitudo. Ya, ini simpangan terjauh. Coba apa tadi? Ini Amplitudo. apa? Amplitudo. Nah, jadi amplitudo itu adalah simpangan terjauh. Jauh. Oke. Selanjutnya, setiap benda yang bergetar itu pasti akan menghasilkan yang namanya banyak getaran. Terus setiap benda yang bergetar pasti membutuhkan waktu. Nah, itu yang kita sebut dengan periode dan frekuensi. Periode dan frekuensi. Nah, jadi periode itu merupakan banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu kali getaran. Jadi, banyaknya waktu untuk menempuh satu getaran. Atau bisa kita tuliskan dengan persamaan T sama dengan T per N. Nah, jadi T besar ini merupakan simbol dari periode. Nah, ini menunjukkan, T kecil ini menunjukkan waktu. Yang satuannya adalah S atau sekon ya. Terus N ini menunjukkan banyaknya getaran. Jadi kalau misalkan kalian sempat lupa dengan persamaan ini, ingat saja pengertiannya, yaitu banyaknya waktu untuk menempuh satu getaran. Jadi banyaknya waktu untuk menempuh satu getaran. Sampai di sini sudah paham? Paham? Oke. Terus tadi ada yang namanya frekuensi. Nah, frekuensi itu merupakan banyaknya getaran dalam satuan waktu. Nah, jadi frekuensi ini kebalikan daripada periode. Jadi kalau frekuensi ini itu banyaknya getaran dalam 1 sekon. Atau kita bisa tuliskan dengan persamaan F sama dengan N per T. Banyaknya getaran per waktu. Ini apa? Banyaknya getaran. Ini Waktu. Ya, waktu. Sampai di sini sudah paham? Paham. Oke. Kalau begitu mari kita coba menghitung bagaimana banyaknya frekuensi dan banyaknya getaran. Oke? Nah, di sini Ibu punya bandul ini. Nanti saya akan getarkan sebanyak 10 getaran. Nah, terus ada yang punya stopwatch? Ya, Bu. Ya, coba nyalakan stopwatchnya. Nah, yang lain hitung sebanyak 10 getaran. Nah, tugasnya nanti pada saat sampai 10 getaran, nanti matikan stopwatchnya ya. Ya, Bu. Ya. Terus
yang lain hitung sebanyak 10 Getaran. getaran. Nah, tapi sebelum itu kalian sudah tahu bagaimana satu getaran itu? Ada yang tahu? Sudah tahu menghitung getaran? Kalau satu getaran itu bagaimana? Sudah tahu? Belum? Belum. Nah, jadi kalau misalkan satu getaran itu, misalkan dari sini, kita dari sini, terus dia bergerak kembali lagi ke sini, itu baru dihitung satu getaran. Atau kalau misalkan pada gambar tadi, dia dari titik A kembali lagi ke titik A. Jadi kembali lagi dari posisi, misalkan ini posisi awalnya, kembali lagi ke posisi semula. Nah, coba ya, mari kita hitung sama-sama. Coba persiapkan. 1, 2, ingat ya 10 getaran. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Berapa? 12,52 sekon. Nah, 12 ya, kita ambil saja 12. Nah, jadi coba siapa yang bisa kerja? Ayo, naik satu orang yang bisa kerja tadi. Dengan menggunakan rumus ini kita cari frekuensi dan periodenya. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Ya, oke, naik coba. Nah, ini. Coba kerjakan di sini. Nah, tadi kan kita ada berapa tadi banyak getaran? 10. 10. Terus waktunya ada 12. Nah, coba kalau misalkan kita mau menjawab persamaan seperti ini, sebelumnya itu kita tulis dulu apa yang diketahui. Nah, terus sini diketahui atau diketahui. Nah, titik 2. Sini titik 2. Nah, apa simbolnya tadi banyaknya getaran apa? Coba lihat di sini. Periode. Simbolnya banyak getaran. Banyak getaran ini N. Jadi tulis di sini N sama dengan, nah, banyaknya getaran tadi ada berapa? Yang tadi kita hitung sama-sama 10. Jadi tulis 10 getaran. 10 getaran. Nah, terus waktu yang dibutuhkan tadi ada berapa? 12. 12. Nah, simbolnya waktu apa? Simbol, bukan satuan. Apa? Coba lihat, perhatikan di situ. Yang mana? Nah, coba tuliskan lagi. Berapa waktu yang dibutuhkan? 12. Nah, tulis 12 sekon. Nah, terus kemudian hitung periodenya pakai rumus ini. Nah, gunakan rumus ini, terus kan nanti masukkan nih. Ini sudah semua ada nilainya, baru bagi. Paham? Nah, coba kerja. Kita hitung dulu periodenya, baru frekuensinya. Oke? Yang lain juga ya dibawa, coba kerjakan. Bantu temannya yang di atas. Tuliskan. Ini pakai tulisan ini. Terus dulu ini. Tuliskan ini rumusnya. Baru T sama dengan 2. Nah, masukkan nilai-nilainya. Yang mana nilainya T, yang mana nilainya N. Baru hitung. Sini. Bentuk ini per N. Per. Sini, Pak. Per. Ya. Per. Ini N-nya berapa?
10. Nah, tulis di sini 10. Di bawahnya nih. 10. Sambil di sini. Tuh. Tidak, T besar, pakai T besar. Kan kita cari periode, jadi tulis di sini T besar sama dengan. Nah, bagi ini 12 bagi 10 berapa? Ada yang bisa? Siapa yang bisa? 12 bagi 10. Ada yang bisa? Coba hitung dulu, bantu temannya. 12 bagi 10 berapa? 1,2. 1,2. Nah, satuannya S. Sekon. Jadi periode itu juga satuannya sekon. Nah, siapa lagi yang bisa kerja frekuensinya? Coba ini. Nah, coba kerja di sini. Kerja frekuensinya, nah. Kerjakan frekuensinya. Nah, pakai rumus yang sama. Kan sudah diketahui tadi, tulis ketahui. Jadi langsung saja tuliskan rumusnya. Di sini tegas. Nah, setelah kasih masuk nih semua tadi nilainya kan sudah tulis teman-temannya tadi. Yang mana nilainya N, yang mana nilainya T. Kasih masuk. Terus ulang dulu, F sama dengan yang mana nilainya N? Terus per nah, 10 bagi 12 berapa? 0,83. Nah, tulis F sama dengan berapa tadi? 0,83. 0,83. Satuannya ada yang tahu apa? Satuannya frekuensi ada yang tahu? Tidak ada. Jadi satuannya frekuensi itu hertz. Hz atau tulis di sini Hz. Hertz. Sini sampingnya. 0,83 Hz. Nah, beri dulu tepuk tangan semua teman tadi yang sudah naik. Nah, jadi tadi kita sudah menghitung bahwa periode yang dibutuhkan banyaknya periode itu sebanyak 1,2. Terus frekuensinya sebesar 0,83. Nah, sampai di sini sudah paham cara menghitung periode dan frekuensi? Sudah? Atau ada yang belum paham? Siapa yang belum paham? Paham semua ya? Paham? Ya, Bu. Ya, oke. Ya, jadi di sini Ibu punya LKPD. Nanti kalian kerja ya. Di sini ada 3 soal. Kalian kerja, kalau misalkan ada yang tidak kalian ketahui nanti ditanyakan ya. Coba perhatikan semua. Coba jawab soalnya, perhatikan semua apa-apa yang tidak diketahui dan kemudian ditanyakan. Nah, coba kerjakan dulu nomor 1. Coba tuliskan apa-apa yang diketahui. Coba. Ini. Sama-sama, Mi. Sini, di sini. Di bawah sini bawahnya. Nah, kira-kira yang pertama dulu kalau kerja soal apa? Diketahui. Terus dulu. Dari atas nih. Diketahui. Nah, sekarang baca soalnya apa-apa yang diketahui. Ya, apa yang diketahui? 2 menit. Nah, apa ini? Yang pertama apa? 2 menit. Nah, menit itu apa? Satuannya apa? Waktu. Nah, berarti yang diketahui pertama apa? Nah, simbolnya waktu apa? T.
Ya, tulis. Pertama diketahui. Nah, karena ini masih dalam menit, jadi kita harus ubah dulu ke sekon. Nah, 1 menit berapa sekon? 60 detik. Nah, kalau misalkan 2 menit berapa? 120. Nah, 120. Tulis lagi sama dengan 120 S. Nah, terus selanjutnya lagi apa lagi yang diketahui? Menghasilkan 60 getaran. Nah, simbolnya getaran apa? Ya. Getaran. Nah, terus apa yang ditanyakan? Terus dulu ditanyakan. Nah, apa yang ditanyakan? Ini soalnya apa? Tentukan periode dan frekuensinya. Nah, tulis itu simbolnya periode apa? T Besar. ya, tulis T besar. Dan apa lagi yang ditanyakan? Frekuensi. Simbolnya frekuensi apa? F. F. Nah, tulis. Nah, terus penyelesaian di sini. Penyelesaian. Nah, pertama kita cari dulu T-nya. Nah, rumusnya tadi T apa? Waktu per banyaknya Getaran. Jadi tulis dulu rumusnya, terus rumusnya T sama dengan T per N. Nah, kerja kami. Coba bantu yang lain, coba kasih masuk. Kan sudah diketahui T sama N-nya. Sisa kasih masuk. Coba masukkan. Bisa dikasih masuk nilainya. Terus dulu simbolnya T besar sama dengan, ya, kasih masuk nilai T-nya berapa. Yang lain bantu ya. Coba hitung berapa banyaknya periode. Sama dengan 2. Nah, satuannya periode apa? Satuannya Sekon. ya, tulis 2S. 2S. Nah, terus pertanyaan selanjutnya apa? Dicari apanya? Frekuensi. Nah, tulis lagi di sini. Rumusnya frekuensi apa? Kebalikan dari periode. Jadi kalau misalkan tadi T per N, jadi kalau dibalikin jadi N per T. ya. Jadi tuliskan simbolnya frekuensi apa? R sama dengan N per T. Ya. Bisa kasih masuk nilainya lagi. Nilainya N berapa? 60. Di sini sama dengan 60 per 120. Coba bagi 60 per 120 berapa? 0,5. Satuannya? Hasil. Nah,
Ataunya hertz ya. Baru Z. Nah, lanjut pertanyaan kedua. Coba yang lain lagi yang kerja. Nah, kita sudah jawab nomor 2, selanjutnya nomor 3. Coba jawab. Coba jawab nomor 3-nya. Ya, coba apa yang diketahui? Jumlah getaran. Yaitu suruh jumlah getarannya berapa? Simbolnya. Nah, kalau misalkan kita mau tentukan, kalau misalkan soalnya seperti ini, jadi kita gambarkan dulu bandulnya gini. Nah, A, B, C. Nah, kalau satu getaran tadi dia bergerak dari mana? Dari titik dari A ke C, kemudian C ke A. Nah, kalau cuma A ke C, 1/2. Jadi banyaknya getaran ada 1/2 getaran. Nah, tulis 1/2 getaran. Udah, terus lanjut. Apa titik waktu yang diperlukan berapa? Kalau simbolnya waktu apa? Simbolnya waktu T. Nah, berapa T yang diketahui situ? Coba baca soalnya. Coba bantu yang lain. Perhatikan. Coba berapa? Mana waktunya? 2. Nah, coba tuliskan. Nah, yang diketahui apa? Apa yang diketahui? Apa yang mau dihitung? Frekuensi. Nah, simbolnya frekuensi. Nah, coba kerja sendiri. Coba kerjakan. Rumusnya E. Coba cari di sini ya, ada di soalnya rumusnya E, ada Enter T. Sama dengan 1/2 getaran. Coba perhatikan juga. 1/2 Per. terus 2S. Dengan 0,5 per 2S. Nah, coba hitung berapa 0,5 bagi 2 sekon. 0,25.
pidana. Semua sudah paham sampai sini? Sudah? Sudah? Ini sudah paham? Sudah? Sudah. Nah, coba tuliskan dulu di atas semua jawabannya dari nomor 1 sampai nomor 3. Ayo. Beri dulu tepuk tangan untuk temannya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nah, ayo berarti dulu sampai di sini sudah atau ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah mengerti semua? Sudah. Oke, jadi kalau sudah mengerti semua, saya harap nanti sampai di rumah belajar lagi ya. Oke. Jadi mungkin cukup untuk hari ini ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.